Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel saya Ummu Salsa. Buat teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa ya di subscribe dan dinyalain lonceng notifikasinya biar terus update video-video terbaru dari saya. Udah lama ya teman-teman gak upload nih, udah sepekanan kali ya, berhubung akhir-akhir ini agak sibuk juga ya. Jadi ini baru sempat upload. Nah, kali ini pengen berbagi resep. Ini saya sempat buat paru rica. Sebenarnya ini juga udah video lama gitu ya teman-teman, baru sempat nguploadnya, bahkan paru ricanya udah habis kemakan. Ini kali ini saya campur dengan hati gitu ya teman-teman, jadi nggak full cuman paru. Pertama-tama kita didihkan air dulu, lalu kita masukin daun salam. Ini saya pakai 3 lembar daun salam, lalu ada juga 1 batang serai yang digeprek dan saya masukkan sedikit garam. Jadi kurang lebih hati dan paru itu ada sekiloan gitu ya. Oke, ini kalau udah mulai ada uap airnya, saya masukin paru dan hatinya ya. Oh ya, apa kabarnya nih teman-teman sekalian dimanapun berada? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup penuh keberkahan, insya Allah, amin. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel YouTube saya Ummu Salsa. Perkenalkan, saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, 1 balita dan 2 bayi kembar. Makasih ya buat teman-teman yang udah mengklik video ini, tonton sampai akhir ya. Ini udah mulai mendidih, jadi kita dinginkan terlebih dahulu. Ini saat udah dingin ya teman-teman, bahkan ini udah saya sempat simpan di kulkas gitu, baru saya olah. Oke, selanjutnya seperti biasa untuk buat paru rica kita iris-iris tipis dulu seperti ini. Hatinya juga sama ya, kita iris-iris saja sampai selesai. Kalau tipisnya ini tergantung sih sebenarnya dari selera masing-masing ya teman-teman, tapi ini saya iris agak tipis gitu ya. Oh ya teman-teman, ini masih edisi sisaan daging kurban gitu ya. Ini saya olah udah agak lama sih, tapi ini bener-bener ya teman-teman, jadi food prep itu bermanfaat banget ya. Jadi kapanpun kita bisa mengolahnya, dagingnya itu seperti ini tetap segar. Ini sudah selesai saya iris-iris ya teman-teman. Lanjut saya panaskan minyak. Kalau minyaknya udah mulai panas ya, kita masukin paru dan daging yang udah diiris-iris tipis tadi ya. Kita goreng aja sampai matang gitu ya teman-teman. Dan ini dia untuk bahan-bahan ataupun bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, ada serai, ada daun salam, ada daun jeruk, saya pakai jahe juga, kemudian saya pakai tomat juga, cabai rawit, dan saya pakai cabai keriting. Ini ada air asam, ada merica bubuk, ada garam, dan ada kaldu bubuk, dan saya pakai juga sedikit gula merah. Untuk takarannya seperti biasa ya teman-teman, nanti boleh cek di deskripsi. Pertama-tama kita haluskan dulu ya bawang sih, kita haluskan dulu cabai keritingnya. Boleh pakai cabai besar juga sih, cuman kalau paru rica kan seperti ini memangnya enak itu agak pedas gitu ya, jadi memang sebaiknya kita pakai cabai keriting.
penting. Jadi kita blender sebentar aja ya, jangan sampai cabenya terlalu halus gitu ya teman-teman. Jadi cukup seperti ini, masih kasar banget. Lalu kita masukin bawang merah dan bawang putihnya. Kita masukin juga cabai rawitnya. Ini saya tambahin lagi sedikit air ya. Jadi seperti itu ya kalau pakai blender. Mungkin lebih bagus yang pakai food processor gitu ya. Jadi teksturnya masih agak kasar seperti ini, udah cukup ya. Ini setelah saya goreng jadi renyah ya teman-teman. Jadi dia itu nggak lembek. Jadi seperti ini ya sebenarnya yang bagus, biar paru ricanya itu tahan lama. Jadi berasa krenyes-krenyes gitu abis digoreng ya. Jadi dia bisa tahan sampai bahkan berminggu-minggu gitu ya. Jadi setiap udah makan disimpan kembali lagi di kulkas, asal ngambilnya dengan sendok yang bersih. Saya seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah masukin minyak di wajannya tadi, kita masukin bumbu yang udah di blender. Kita aduk-aduk aja sampai bumbunya tanak. Ini saya juga masukin tomat yang udah diiris-iris ya teman-teman. Tomat ini sebenarnya boleh skip juga sih, cuman saya lebih suka kalau ada tomat, tekstur tomatnya gitu juga. Jadi saat gigit parunya berasa tekstur tomatnya. Tapi tomatnya juga jangan kebanyakan ya, biar paru ricanya nanti tuh nggak cepet basi, bisa awet gitu. Kita masukin daun-daunannya dan jahe, dan ini pakai serai juga ya. Ditumis sampai tanak. Nah ini bumbunya udah mulai tanak ya teman-teman. Jadi saya masukin air asam jawanya. Lalu saya juga masukin kurang lebih 3/4 ini ya. Ini sebenarnya bukan centong sayur sih, cuman bentuknya agak cekung gitu ya teman-teman. Lalu kita masukin juga garam, kaldu bubuk, dan mericanya. Oke, kita aduk-aduk sampai kadar airnya menyusut. Nah kalau udah seperti ini, bumbunya udah benar-benar tanak dan airnya juga udah mulai menyusut, kita masukin paru dan hati yang udah digoreng tadi. Maaf ya teman-teman kalau ada suara agak sedikit mengganggu gitu, karena saya voice over ini sambil ngayun anak-anak ya. Jadi harap dimaklumi ya kerempongan ibu-ibu ini. Oke, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini dia jadinya, Masya Allah, ini mantep banget teman-teman, enak banget, bikin nambah nasi gitu, bikin lupa kenyang, apalagi kalau makan dengan nasi hangat ya. Masya Allah, Alhamdulillah, ini dia jadinya paru rica ala Ummu Salsa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum.